Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Firazat, NIM A8102500155. Di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah terbentuknya tapak suci sebagai tugas pengganti pada mata kuliah tapak suci pada tanggal 29 Mei 2026. Sejarah tapak suci Putra Muhammadiyah. Yang pertama ada akar sejarah sebelum tahun 1900-an. Sejarah tapak suci tidak langsung dimulai tahun 1963, tetapi berakar dari perkembangan ilmu pencaksilat Banjaran di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tokoh penting awalnya adalah Kiai Haji Syuhada atau Ibrahim, seorang ulama sekaligus pendekar yang menguasai ilmu agama dan bela diri. Setelah menuntut ilmu dan melakukan perjalanan, beliau dikenal sebagai Kiai Haji Busyro Syuhada. Ia mengajarkan pencaksilat yang tidak hanya teknik fisik, tetapi juga kekuatan spiritual, akhlak, dan nilai keislaman. Dari beliau lahirlah banyak murid yang kemudian menjadi tokoh penting pencaksilat dan perjuangan. Terus yang selanjutnya ada perkembangan perguruan awal 1920 sampai dengan 1950-an. Perguruan Cikauman kurang lebih 1921 didirikan di Kauman, Yogyakarta, dipimpin oleh murid Kiai Haji Busyro Syuhada seperti Ahmad A. Dimyati dan M. Wahid. Menjadi pusat perkembangan silat bernuansa Islam, perguruan Seranoman kurang lebih 1930 berkembang dari murid Cikauman, makin memperluas jaringan perguruan silat. Terus yang kedua ada perguruan Kasegu tahun 1951, didirikan oleh generasi penerus silat Kauman, menjadi bagian penting dalam perkembangan aliran silat ini. Dan yang ketiga ada perguruan ini kemudian dikenal sebagai Cikal Bakal Tapak Suci. Selain itu, yang ketiga ada latar situasi sosial dan politik. Pada masa itu, Indonesia sedang mengalami penjajahan Belanda, masa perjuangan kemerdekaan hingga awal masa konflik ideologi. Banyak pesilat dari perguruan ini ikut melawan menjajah, bergabung dalam laskar perjuangan mempertahankan umat dan bangsa. Hal ini membuat pencaksilat bukan hanya olahraga, tetapi juga alat perjuangan. Selanjutnya ada di bagian gagasan penyatuan perguruan. Pada awal tahun 1960-an muncul gagasan besar, menggabungkan Cikauman, Seranoman, dan Kasegu menjadi satu kekuatan besar. Tujuannya ialah memperkuat organisasi, menyatukan ilmu silat, dan membentuk wadah resmi di bawah Muhammadiyah. Setelah proses musyawarah dan pertimbangan para ulama serta pendekar, gagasan ini disetujui. Setelah gagasan tersebut disetujui, pada tahun 1963 berdirilah Tapak Suci. 31 Juli 1963 Masehi, 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah, Kauman, Yogyakarta resmi berdiri Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Tokoh pendirinya antara lain adalah, yang pertama ada Haji Muhammad Bari Israj, yang kedua ada Muhammad Rustam, yang ketiga ada Jundab, serta tokoh-tokoh dari perguruan sebelumnya. Berikutnya ada hubungan dengan Muhammadiyah. Sejak awal Tapak Suci sudah dekat dengan Muhammadiyah karena berlandaskan Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bertujuan untuk membentuk kader dakwah. Kemudian pada 1967 Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta, Tapak Suci resmi ditetapkan sebagai organisasi otonom atau Ortom Muhammadiyah.
Perkembangan nasional setelah resmi berdiri. Tapak Suci berkembang ke seluruh Indonesia menjadi anggota IPSI atau Ikatan Pancaksilat Indonesia, termasuk dalam 10 perguruan historis IPSI membuka cabang hingga luar negeri. Adapun nilai dan ciri khas dari Tapak Suci itu sendiri. Tapak Suci bukan hanya bela diri, tetapi juga pembinaan karakter. Pertama, berlandaskan Islam. Kedua, jiwa persaudaraan. Ketiga, bela diri tanpa unsur syirik. Keempat, pembinaan akhlak dan mental. Adapun moto terkenal dari Tapak Suci sendiri. Dengan iman dan akhlak, saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak, saya menjadi lemah. Pengantar tentang Tapak Suci. Tapak Suci Putra Muhammadiyah adalah salah satu perguruan Pancasilat terbesar di Indonesia yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Perguruan ini tidak hanya mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga membentuk karakter, spiritual, kedisiplinan, dan akhlak para pesilatnya. Dalam dunia Tapak Pancasilat, logo bukan sekedar gambar. Logo adalah identitas, simbol nilai, dan filosofi hidup. Begitu juga dengan logo Tapak Suci, yang memiliki makna sangat dalam dan penuh nilai-nilai perjuangan. Bentuk umum logo Tapak Suci biasanya berbentuk perisai segi 5 dengan kombinasi warna merah, hitam, dan putih dengan beberapa elemen utama seperti gambar telapak tangan terbuka, tulisan Tapak Suci, unsur perisai atau lingkaran pelindung. Warna dominan merah dan hitam. Setiap bagian dari logo ini memiliki arti filosofi yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Makna perisai atau bentuk dasar logo. Bentuk perisai pada logo melambangkan perlindungan diri. Pesilat Tapak Suci diajarkan untuk melindungi diri dari segala bentuk keburukan, baik fisik maupun moral. Keteguhan iman dan prinsip perisai menggambarkan seseorang yang tidak mudah goyah oleh pengaruh buruk. Simbol perjuangan dalam sejarahnya. Pencaksilat adalah ilmu untuk mempertahankan diri dan membela kebenaran. Bentuk segi 5 juga simbol dimaknai sebagai simbol rukun Islam atau nilai-nilai keislaman. Karena Tapak Suci berakar dari Muhammadiyah. Makna telapak tangan. Bagian paling ikonik dari logo adalah telapak tangan terbuka. Maknanya sangat dalam. Yang pertama, ada kesucian dan niat yang bersih. Telapak tangan terbuka melambangkan hati yang bersih dalam berlatih dan bertindak. Seorang pesilat tidak boleh menggunakan ilmu untuk kejahatan. Yang kedua, ada kekuatan yang terkendali. Tangan adalah simbol kekuatan. Namun, tangan yang terbuka menunjukkan bahwa kekuatan tersebut harus dikendalikan, tidak digunakan secara sembarangan, digunakan untuk kebaikan. Yang ketiga adalah persaudaraan. Telapak tangan juga melambangkan salam persahabatan, keterbukaan kepada sesama. Artinya, Tapak Suci bukan hanya tentang bertarung, tapi juga tentang membangun persaudaraan. Makna warna pada logo. Yang pertama ada warna merah. Warna merah melambangkan keberanian, semangat juang, pantang menyerah, energi dalam menghadapi tantangan. Dalam Pancasilat, keberanian bukan berarti nekat, tetapi berani membela kebenaran. Yang kedua ada warna hitam. Melambangkan ketegasan, kekuatan batin, ketenangan dalam menghadapi masalah, kedalaman ilmu. Hitam juga sering diartikan sebagai simbol bahwa seseorang pendekar harus mampu mengendalikan dirinya dalam segala situasi. Yang ketiga ada warna putih. Putih melambangkan kesucian hati, kejujuran, niat yang tulus, kebersihan moral. Gabungan warna merah, hitam, dan putih menggambarkan keseimbangan antara keberanian, kekuatan, kesucian. Makna tulisan Tapak Suci. Tulisan ini bukan sekedar nama, tetapi mengandung filosofi. Tapak, jejak langkah manusia dalam kehidupan suci, bersih, benar, dan sesuai ajaran moral serta agama. Filosofi keseluruhan logo. Jika semua elemen digabungkan, maka logo Tapak Suci menggambarkan sosok pesilat ideal, yaitu memiliki kekuatan fisik, memiliki kekuatan mental, memiliki keteguhan iman, menjaga kesucian hati, menggunakan ilmu untuk kebaikan, siap membela kebenaran. Logo ini mengajarkan bahwa Pancasilat bukan hanya seni bela diri, tetapi juga seni membentuk manusia seutuhnya. Nilai-nilai kehidupan dari logo Tapak Suci
Dari logo ini terdapat beberapa nilai penting yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada disiplin. Seorang anggota tapak suci harus disiplin dalam latihan, waktu, dan sikap. Yang kedua ada pengendalian diri. Ilmu bela diri ini tidak boleh digunakan untuk kesombongan atau kekerasan. Yang ketiga ada tanggung jawab. Setiap kemampuan harus digunakan dengan tanggung jawab moral. Yang keempat ada kejujuran. Kejujuran adalah dasar dari seorang pendekar sejati. Dan yang kelima atau yang terakhir ada persaudaraan. Tidak ada musuh dalam latihan, yang ada adalah saudara dalam perjuangan. Kesimpulan yang dapat saya ambil, logo Tapak Suci Putra Muhammadiyah bukan hanya simbol organisasi, tetapi juga representasi dari sebuah nilai kehidupan yang lengkap. Dari bentuk perisai, telapak tangan, hingga warna-warnanya. Semuanya memiliki makna mendalam yang mengajarkan keberanian yang terkontrol, kekuatan yang bermoral, kesucian niat, serta persaudaraan antar manusia. Dengan memahami logo ini, kita tidak hanya mengenal sebuah lambang, tetapi juga memahami falsafah hidup seorang pendekar sejati dalam tapak suci.